Oke, saudaraku, mari kita lihat satu ayat, 1 Korintus pasal yang ke-15. Bukan satu ayat mungkin ya, beberapa ayat. 1 Korintus 15, mulai ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Atau 14 aja cukup mestinya. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Next. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Mungkin sampai di sini dulu saudaraku. Ada peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa yang merupakan inti daripada iman kekristenan kita. Ada kelahiran Tuhan Yesus, itu sangat penting saudaraku, itu core, itu inti daripada keselamatan kita, inti daripada iman kita. Tapi kemudian ada kemarin Jumat Agung, Paskah, korban anak domba. Ini juga peristiwa yang merupakan inti daripada iman Kristen. Tanpa Natal, tanpa Paskah kita selesai saudaraku. Umat manusia di muka bumi ini selesai. Semuanya akan mengalami maut saudaraku, kebinasaan kekal. Tapi selain dari Natal, Paskah, 3 hari kemudian setelah Paskah ada kebangkitan. Dan tadi kita baca ayatnya surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bahwa kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus yang mana kebangkitannya juga menyatukan kebangkitan kita juga saudaraku. Tanpa kebangkitan itu dikatakan oleh Rasul Paulus, sia-sialah kepercayaan atau iman kita. Nah saudaraku, saya coba melihat membandingkan versi terjemahan dari The Message saudaraku. Bagus, mungkin sedikit lebih membuat kita lebih ngerti sedikit saudaraku. Coba dimunculkan terjemahan The Message saudaraku ya. Now, let me ask you something profound but troubling. If you become believers because you trusted the proclamation that Christ is alive, kalau kamu percaya karena ada satu pernyataan bahwa Kristus itu hidup, bangkit dari antara orang mati, bagaimana kamu dapat membiarkan orang-orang berkata bahwa tidak ada kebangkitan? Ayat yang berikutnya bagus saudaraku. 13, lanjut next dikit. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristus yang hidup. Dan jika tidak ada kebangkitan untuk Kristus, segala sesuatu yang kusampaikan kepadamu itu seperti asap. Jadi sebentar hilang, nggak ada bekasnya begitu saudaraku. Atau seperti kaca, dan segala sesuatu yang kamu berdiri menggantungkan hidupmu itu juga kayak asap. Jadi kalau tidak bangkit Kristus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kita, kata LAI, sia-sia. Terjemahan The Message itu kayak asap, nggak ada artinya, hilang begitu saudaraku. Tapi saudaraku, kita bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kubur, dia sudah bangkit. Ngomong sama kanan kiri aja, 2 aja. Yesus sudah bangkit. Sebab kalau dia nggak bangkit saudaraku, sia-sia kita jadi anak Tuhan. Sia-sia kita bergereja, sia-sia kita berdoa, sia-sia kita baca Alkitab, semuanya sia-sia. Semua itu menjadi ada harganya dan mulia
Karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus bangkit, saudaraku, artinya dia hidup. Dan kalau dia hidup, artinya dia ada. Ada di sini, saudaraku. Mata jasmani kita nggak bisa lihat. Tapi dia ada di sini karena dia hidup, saudaraku. Dan kita berdoa, saudaraku, di ibadah pagi ini. Sementara kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita berdoa terjadi satu kebangunan rohani di dalam diri kita. Terjadi sesuatu perubahan yang signifikan. Seperti dua orang ke Emmaus, saudaraku. Mereka sedih, mereka tertekan, mereka stres, saudaraku, karena Tuhan yang mereka harapkan, sosok figur yang sangat mereka harapkan membebaskan mereka, menolong mereka, ternyata mati 3 hari yang lalu. Tapi saudaraku, kebangkitan memulihkan mereka. Saya berdoa, saudaraku, pagi ini kuasa kebangkitan Tuhan bekerja dengan extraordinary di tengah-tengah kita. Membangkitkan kita, melepaskan segala belenggu-belenggu dosa, melepaskan kita dari stres apapun juga. Dunia boleh kacau, saudaraku, tapi di dalam Tuhan kita menang. Di dalam Tuhan kita kuat. Nah, saudaraku, saya mau ajak kita melihat ada 2 perkara, saudaraku, di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Perkara yang kedua nanti kita akan sedikit lebih detail, tapi saya mau sampaikan 2, saudaraku ya. Yung sempat ngomong beberapa waktu lalu ketika kami sedang kumpul bersama-sama. Tahu Yung ya, saudaraku ya. Siapa yang enggak tahu Yung? Oke, enggak tahu ya. Tanya sebelahnya ya. Kalau tetap sebelahnya enggak tahu, tanya Roh Kudus, itu pasti jos. Dia bilang gini, ini Pak, kalau Papa ngomong khotbah ada 3 poin. Nomor 1-nya pasti panjangnya luar biasa. Nanti poin nomor 2, nomor 3 hilang begitu ya. Saya renungkan, ketoknya begitu. Tapi pagi ini semoga enggak, saudaraku ya. Semoga tidak. Ada hal-hal di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, saudaraku. Ini kisah dari orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Sebentar. Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Kenapa nih? Yaudah saya baca aja. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ini kisah di mana setelah Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Maria Magdalena dan teman-teman wanita ibu-ibu yang lain, saudaraku, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Bersama-sama dengan saya, ketika hari masih gelap. Jadi mungkin saudaraku ya jam 4, setengah 5 gitu ya. Mungkin sekitar itulah, pokoknya kebanyakan orang masih tidur. Kebanyakan orang masih nyaman dengan bantal dan gulingnya. Maria Magdalena dengan beberapa ibu-ibu lain pergi ke kubur itu. Jadi ke kubur di mana Yesus dikuburkan karena 3 hari yang lalu kan mati di atas kayu salib. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kalau saudara bandingkan dengan Markus pasal yang pertama mulai ayat yang 35 itu Tuhan Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap sama temannya. Yesus bangun, dia pergi keluar untuk berdoa. Dan saudaraku, Maria Magdalena dan ibu-ibu, beberapa ibu yang lain yang bersama-sama dengan dia. Ini kalau saya boleh sebut
orang yang sangat luar biasa. Kerinduan hatinya akan Tuhan itu kuatnya luar biasa, saudaraku. Enggak dikisahkan 11 murid Tuhan Yesus, karena Yudas kan dah mati, saudaraku ya. Enggak dikisahkan 11 murid Tuhan Yesus pagi-pagi benar pergi ke kubur. Tapi si Maria Magdalena ini, hari masih gelap, dia udah datang ke kubur. Mungkin saudaraku, mungkin dia semalaman enggak tidur. Mungkin bukan semalaman, beberapa malam saudaraku, sejak Yesus mati di atas kayu salib, mungkin dia tidak tidur. Hatinya sedihnya luar biasa. Murid-murid juga sedih saudaraku. Tapi Maria Magdalena selain sedih ada satu kehausan. Ada satu kerinduan yang kuat. Sekalipun Tuanku sudah mati, aku pengen dekat dengan dia. Itu anggapannya Maria Magdalena, karena dia belum tahu pada waktu itu bahwa Yesus sudah bangkit, saudaraku. Dan saudaraku, peristiwa di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama adalah ada satu kerinduan yang dalam akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca Yohanes 20 mulai ayat 1 terus sampai ke ayat 11 atau 15 saudaraku, atau mungkin kita baca ya agak panjang enggak apa-apa, kita renungkan peristiwa-peristiwa sekitar kebangkitan itu. Ayat yang kedua, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Mungkin sebelum ini kali, satu ayat di atasnya. Satu ayat di atasnya. Oh, oke. Benar ternyata. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Berikutnya, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Next. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu, murid yang dikasihi Tuhan itu ke kubur. Kemudian keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu dan ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berhenti sebentar. Saudaraku, kalau baca ayat ini hati saya agak gimana, saudaraku. Sebab selama ini 3,5 tahun murid-murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan bahwa selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus mengalami kebangunan rohani berkali-kali karena melihat orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Bahkan mereka melakukan mujizat itu sendiri ketika diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua. Tapi saudaraku, firman Tuhan ayat ini berkata, walaupun begitu mereka melihat mujizat, bahkan melakukan mujizat, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Saya agak gimana gitu saudaraku, terus terang dalam hati saya. Saya berdoa saudaraku, supaya saya dan kita semua tidak seperti ini saudaraku. Ke gereja, saya berapa tahun? 46 tahun ikut Tuhan. Ketemu Tuhan 46 tahun yang lalu saudaraku. Umur saya sekarang dibalik aja 64 saudaraku. 46 tahun yang lalu ketika saya berusia 18 tahun saudaraku. Saya ketemu Tuhan. Tapi saya berdoa, semoga mata rohani saya terus dibuka oleh Tuhan. Supaya jangan sampai ngikut Tuhan lama, ngalami mujizat, melakukan mujizat bahkan saudaraku. Tapi enggak ngerti isi Alkitab yang berkata bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab saudaraku, kalau mata kita dicelikkan bahwa dia sudah bangkit. Bukan sekedar kita mengerti di akal budi kita, tapi mata rohani kita dicelikkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menyertai saudara dan menyertai saya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan meninggalkan saya. Maka saya percaya saudaraku, kebangunan rohani, api yang terus menyala bagi dia akan terus ada pada hidup kita hari demi hari. Terus lanjut. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu, sementara dua orang murid cuman menengok. Petrus sedikit lebih masuk ke dalam, kemudian gak ada pulang saudaraku. Gak tahu apa yang dipikirkan mereka. Tapi Maria Magdalena tetap stay, tetap tinggal berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi awalnya dia belum masuk ke kubur, cuman lihat batunya dipindahkan, dia kaget, dia langsung lari cari murid-murid Tuhan. Dan dua yang lari, gak tahu yang 9 itu di mana saudaraku. Dua yang lari, tapi dua yang lari pun maaf ngelihat tinggal saudaraku. Tapi Maria Magdalena enggak gitu saudaraku. Dia tetap berdiri dekat kubur itu menangis dan dia masuk menjenguk ke dalam kubur itu. Next. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaling. Udah gak ada mayatnya tentunya saudaraku karena dia bangkit. Tapi saudaraku, Petrus masuk saudaraku. Dia melihat kain kapan, dia melihat kain peluh. Murid yang dikasih Tuhan cuma lihat kain kapan. Petrus lihat kain kapan dan kain peluh. Tapi Maria Magdalena mendapat lebih lagi. Karena menurut saya kerinduan, kehausan dari Maria Magdalena itu lebih gede daripada Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan. Gak tahu namanya siapa. Ada yang bilang itu Yohanes saudaraku. Ketika saudaraku kerinduan kita akan Tuhan itu besar. Kita akan melihat perkara-perkara yang lebih. Maria Magdalena lihat ada dua malaikat berpakaian putih. Lanjut. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Hebat ya saudaraku ya. Petrus, murid yang dikasih Tuhan kok enggak sampai berpikir ke sana saudaraku. Tapi cuman satu ibu ini. Ibu yang punya kehausan yang sangat luar biasa sama Tuhan. Dan dia nanti kita baca dia wanita yang terberkati luar biasa. Dia lihat malaikat, dia lihat kain kapan, dia lihat kain peluh, dia lihat malaikat dan nanti bukan cuman itu saja. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Berikutnya.
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudaraku, saya berdoa, kita semua yang ada di sini. Pagi ini Tuhan anugerahkan kemurahan sehingga Dia jamah hati kita. Memunculkan satu kehausan, kerinduan yang dalam akan perjumpaan dengan Dia. Maria Magdalena lihat kain kapan, kain peluh, ketemu dua malaikat dan bahkan berjumpa dengan Yesus sendiri. Walaupun pada waktu itu dia nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berikutnya, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudaraku, kalimat ini perhatikan. Tuan, jikalau Tuan yang mengambil siapa? Mengambil apa katanya? Mengambil dia. Mengambil siapa? Dia. Karena pikiran hati daripada si Maria Magdalena itu penuh dengan dia. Dia anggap penunggu taman itu tahu, kalau dia sebut dia, penunggu taman itu sudah tahu siapa yang dimaksudkan. Dia enggak sebut apakah Tuhan yang mengambil Yesus, enggak, saudaraku. Dia cuma sebut apakah Tuhan yang mengambil dia. Kenapa? Karena pikiran, hati, seluruh sel-sel dalam tubuhnya Maria Magdalena penuh dengan Yesus. Jadi dia anggap semua orang bisa tahu begitu. Apakah Tuhan yang mengambil dia? Dia anggap dia yang bagi Maria Magdalena itu semua orang tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Yesus. Saudaraku, poin pertama dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus tahun ini adalah seberapa besar kerinduan, kehausan kita akan Dia. Apakah kita seperti Petrus? Apakah kita seperti murid yang dikasihi Tuhan itu? Atau kita masuk ke dalam golongan yang lebih dalam lagi, yaitu Maria Magdalena? Enggak usah dijawab, saya mau kasih pertanyaan, saudaraku. Angka 1 sampai 100 dalam persentase. Berapa persen hati dan pikiran kita hari ini dipenuhi oleh Yesus? 1 sampai 100 dalam angka persentase. Berapa persen pikiran kita, hati kita hari ini, bukan ketika pertama kita bertobat, bukan 46 tahun yang lalu, tapi today, hari ini. Seberapa besar, saudaraku, kerinduan saudara, kerinduan saya akan Dia. Saudaraku, dalam memperingati kebangkitan tahun ini, mari ngadep Tuhan masing-masing. Sembayang sementara saya ngomong gini, sembayang masing-masing sama Tuhan. Tuhan, berapa persen ya kehausan, kerinduanku akan Engkau. Ya, aku beribadah setiap minggu. Ya, aku jadi orang Kristen dan gak mau meninggalkan Engkau. Ya, aku melayani Tuhan. Aku berkhotbah, aku memimpin pujian, aku main musik, aku menari, aku jemaat yang setia setiap minggu, aku terlibat dalam M3, aku ikut peron, bagus semua itu, saudaraku. Murid yang dikasihi Tuhan dan Petrus pun berlari dengan cepat. Tapi saudaraku, mari coba ukur, gak usah dijawab, jawabnya sama Tuhan sendiri. Ukur, saudaraku, saat ini, pagi ini, berapa persen kerinduanku akan Dia? 30%,
60%. Atau saya berdoa kita termasuk golongan Maria Magdalena. Kekristenan bukan sekedar agama kita. Kekristenan bukan sekedar kepercayaan kita. Kekristenan adalah kerinduan kehausan kita akan Dia. Saya berdoa, saudaraku, karena ini ada di hati saya sudah 2 minggu. Saya sempat minggu lalu share sama Nana dan Junjun bahwa yuk sembahyang yuk, supaya terjadi nanti poin yang kedua. Tapi poin yang pertama ini harus muncul dulu, saudaraku, sebelum datang ke poin yang kedua, yaitu kehausan dan kelaparan yang kuat akan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, saudaraku. Saya harap enggak terlalu lama. Loh, sudah 20 menit. Oke. Poin yang kedua sekitar kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku. Yaitu kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan menghasilkan kebangunan rohani. Kuasa kebangkitan Tuhan menghasilkan kebangunan rohani. Ini yang saya doakan terjadi di tengah-tengah kita. Bukan sekedar satu ibadah peringatan hari apapun, tapi satu ibadah kebangunan rohani. Pak Hani ya, ibadah kebangunan Pak Hani, rohani, rohnya Hani, saudaraku ya. Lukas 24, saudaraku, coba kita baca. Langsung aja ya saudaraku, Lukas 24 ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat 32. Ini kisah 2 orang murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus karena mereka yang tadi saya ceritakan di awal lagi stres, lagi bingung, lagi sedih, nggak tahu gimana way out gitu ya. Mungkin karena beberapa ngalami ya, cuman bukan memperingati kematian Yesus di Golgota, tapi ekonomi gitu ya. Semakin baca berita semakin seru ya saudaraku, betul nggak ya? Cina sekarang sama Soviet, kalau jual beli minyak udah nggak mau pakai dolar, maunya pakai Bitcoin. Wah saudaraku, Trumpnya mulai gitu ya. Mau ya pokoknya kalau baca berita ya semakin lama semakin seru begitu ya. Saudaraku, tapi kebangkitan Tuhan menghasilkan satu kebangunan rohani. Kata mereka, 2 orang murid ini, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara yang nggak ngerti cuplikan ayat ini, saudara baca dengan lengkap ya, Lukas 24 mulai mungkin ayat 10 sampai ke ayat 45, saudaraku. Karena kalau baca semua jadi kepanjangan. Tapi saudaraku, sementara 2 orang murid ini stres, tertunduk, merasa kalah, merasa malu begitu ya. Harapan yang diharapkan tidak bisa tercapai. Sementara mereka tertunduk dalam keadaan kalah, kebangkitan Yesus memulihkan mereka. Ada di antara jemaat yang merasa kalah hari-hari ini, kalah dalam perjuangan melawan dosa, kalah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan saat ini. Dengar baik-baik pagi ini, dalam nama Yesus bangkitlah engkau. Dalam nama Yesus kuasa kebangkitan mengerjakan mujizat di dalam hidupmu. Pribadi demi pribadi, dalam nama Yesus bangkit. 2 orang murid Emmaus ini saudaraku, yang tertunduk, yang merasa kalah, yang merasa tidak berdaya, yang merasa sangat sedih, murung luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah bangkit berjalan bersama-sama dengan mereka. Ngomong sama sebelahnya, rodok dowo dihafalkan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit ada bersama dengan engkau. Ya, ngomong 2 aja kanan kiri, Tuhan Yesus yang sudah bangkit ada bersama engkau. Enggak ada
lagi tertunduk. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi para lawanku. Apapun saudaraku, tantangan yang saudara sedang hadapi ini, bersama dengan Yesus yang bangkit, engkau akan melihat kebangunan rohani, engkau akan melihat mujizat. Kapan kebangunan rohani dibutuhkan saudaraku? Saya tadi katakan bahwa poin yang kedua kita akan sedikit lebih detail. Jadi yang pertama dimulai memang harus ada satu kehausan yang sangat kuat di dalam diri jemaat maupun pribadi demi pribadi anak Tuhan dalam memperingati kebangkitan. Yang kedua, bahwa kuasa kebangkitan menghasilkan kebangunan rohani. Maut enggak bisa lagi berkuasa. Nah, kapan kebangkitan rohani sangat atau amat dibutuhkan? Yang pertama ya tentunya kalau dibangunkan tuh berarti seseorang sedang apa? Tidur. Seseorang yang sedang tidur itu butuh dibangunkan. Kalau anak-anak yang SD itu perlu dibangunin, kalau enggak mereka lebih suka bantal dan guling, saudaraku. Lah saudara dan saya juga perlu dibangunkan ketika hari masih gelap, supaya sembahyang, saudaraku. Kapan kebangunan rohani dibutuhkan? Saat rohani sedang tertidur. Tidak berbuah, tidak bertumbuh. Pewahyuan-pewahyuan, pencelikan-pencelikan mata rohani sudah berselang lama sekali tidak terjadi. Kita ngalami itu saudaraku? Kalau iya saudaraku, mari kita minta kemurahan Tuhan pagi ini. Tuhan, bangunkan aku. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Saudara yang baca ya yang ini, yuk bersama-sama 2, 3. Jangan tidur saudaraku, berjaga-jaga. Tidak boleh tidur, tidak boleh tidak berbuah, tidak boleh tidak bertumbuh. Kalau itu yang kita tahu bahwa itu keadaan rohaniku saat ini. Sekali lagi ngadep Tuhan sementara saya bicara, abaikan saya. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan bangunkan aku. Aku enggak mau tertidur. Saudaraku, saya mencatat ada 3 tips untuk terjadinya suatu kebangunan rohani. Yang pertama ya tadi sudah saya sampaikan, yaitu adanya satu kerinduan atau kehausan yang kuat akan Tuhan. Kalau saudara dan saya merindukan satu kebangunan rohani di dalam hidup kita, roh kita tidak tertidur, tapi roh kita bangun, roh kita menyala-nyala, maka saudaraku mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pulihkan kasih mula-mulaku. Tuhan pulihkan kehausan dan kerinduanku akan Engkau. Tahun 79 saudaraku. Kota Semarang diawali dari kota Semarang saudaraku. Terjadi satu lawatan yang bagus luar biasa sekali saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang dilawat atau dijamah bertobat pada tahun tersebut menjadi hamba Tuhan saudaraku. Ya salah satunya yang bicara sama saudara saat ini saudaraku. Tapi banyak, ada almarhum Bapak Petrus Agung, Bapak Ardian, ya saudaraku, orang-orang yang sampai detik ini, sampai hari ini mereka setia ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tahun 79. Kemudian dari Semarang api itu cepatnya luar biasa menjalar masuk ke Surabaya tahun 80. Kemudian pergi ke Bandung tahun 80, 81-an masuk ke Bandung. Di mana kayak bur gitu loh, kayak api.
Di sekolah saya Karangturi pada waktu itu saudaraku, mendadak di kelas-kelas itu bertumbuh satu kehausan, kerinduan yang kuat luar biasa akan Tuhan. Masing-masing kelas pada ngadain persekutuan-persekutuan doa. Masing-masing kelas, IPA, IPS ada 3, IPA ada 1, pagi, siang juga, gitu saudaraku. Begitu. Terjadi satu pertobatan anak-anak muda yang sangat luar biasa. Kami ingat bahwa waktu itu oleh kakak rohani kami dikumpulkan bareng-bareng saudaraku di Widosari, waktu itu di salah satu rumah teman sekelas saya. Dikumpulkan, rumahnya besar saudaraku, sampai enggak cukup saudaraku. Karena hampir 100 orang tilawat gitu. Dan yang luar biasa saudaraku, karena ada puluhan kelas, mungkin belasan kali ya, belasan kelas yang ngadain persekutuan doa. Setiap seminggu sekali masing-masing kelas sendiri-sendiri saudaraku, harinya sendiri-sendiri. Kadang pakai ruang kelas, kadang pakai gereja, waktu itu gereja GIA Pandian Lamper, kelas saya pakai tempat tersebut saudaraku, pokoknya golek nggon dewi-dewi. Ngadain kebangunan, ngadain komsel, ngadain M3. Dan yang saya kagum kalau ingat-ingat kejadian pada waktu itu saudaraku, gimana caranya anak-anak SMA ngundangi pendeta. Seminggu 12-15 pendeta masing-masing kelas begitu. Kan gak mungkin saudaraku. Siapa yang khotbah? Siapa yang sharing? Orang-orang yang bertobat baru itu saudaraku. 1 Maret 79. Dan masing-masing orang-orang yang bertobat itu saudaraku, kehausannya akan Tuhan tuh keren banget. Alkitab itu jadi kayak gado-gado ungaran saudaraku, enak erak karuan, jak. Makan. Sembahyang itu jadi satu kesukaan di dalam rumah doaku. Saya ini lagi kepengen banget nemeni Om Joko dan Bu Maria dan sahabat Jeki untuk doa. Saudaraku, Selasa barengan yuk. Joko ada enggak Joko? Pak Joko ada di sini? Oh, lagi piknik ke Bali, saudaraku. Kuatnya luar biasa, kepengen nembek Tuhan itu kayak Maria Magdalena. Petrus, Yohanes boleh pergi, cuman aku kudu ketemu sama mayatnya Tuhan Yesus. Pada waktu itu di pikirannya Maria Magdalena. Aku gak mau sekedar lihat, oh gitu ya, khotbah, oh gitu saudaraku. Enggak. Aku harus ketemu sama Yesus. Aku harus dapatkan mayatnya dia. Aku enggak mau sekedar lihat batu yang terguling, kain kapan, kain peluh, bahkan malaikat pun bukan yang aku rindukan. Yang aku rindukan, di mana Tuanku itu. Di mana dia? Di mana dia? Kemarin waktu lebaran saya pas liburan saudaraku ketemu dengan seorang pendeta di tempat di mana saya berlibur. Dan pendeta itu tahun 80 saudaraku. Pertobatannya di Surabaya. Dari Api Semarang 79
rali ke Surabaya. Dan di Surabaya juga terjadi kebangunan rohani. Dan salah satu hasilnya adalah pendeta di mana saya bincang-bincang dengan dia. Kemudian saya ingat itu lari ke Bandung karena waktu itu saya pas pengen masuk Parahyangan. Cuman gak keterima saudaraku, jadi saya ada di Bandung. Saya ngerti bagaimana api kebangunan rohani itu melanda mahasiswa-mahasiswa Parahyangan. Mereka setiap malam, padahal tugasnya waktu itu saya kumpul sama anak-anak sipil dan arsitek. Mereka gambarnya itu ya sudah sampai dini hari saudaraku. Tapi saya lihat mereka ambil waktu, saya lupa jamnya, tapi sudah malam saudaraku. Karena saya pernah ngikutin doa mereka, tapi saya permisi kata tertidur saudaraku. Karena yang didoa ke siji-siji saudaraku. Jemaat kahal 400 didoa ke siji-siji. Saya berdoa buat dokter yang terberkati, Dokter Paulus. Saya berdoa setiap pasien yang dipegang sama Dokter Paulus, terima Tuhan. Terus didoakan siji-siji. Ya saya kan kadang enggak kenal. Waktu itu nama-nama yang disebut mereka kan saya enggak tahu. Pertamanya amin, 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 lama-lama enggak dibangunin saudaraku, mereka kasihan sama saya. Enggak diomongin, tidak dapatkah engkau bertahan barang sejam saja, enggak digituin saudaraku. Tapi api kebangunan rohani terjadi. Saya rindu saudaraku, saya rindu. Saya kepengen ngelihat api itu ada di gereja ini. Satu api yang membangkitkan satu kerinduan yang kuat akan Tuhan. Toronto Blessing. Agak lama sedikit enggak apa-apa ya Om Min ya. Enggak paling 2 jam lagi selesai. Toronto Blessing. Waktu itu saya sempat Mary, tahu Mary bukan Bu Mary, tapi iri saudaraku. Karena waktu itu saya ada di sana dan saya dengar di Kahal sedang dilawat Tuhan luar biasa. Saya dengar orang masuk, ini masih gedungnya gedung yang lama, orang mau masuk gereja ambruk, deprok saudaraku. Karena ada hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Bukan cuma di Toronto, di tempat ini. Udah bukan sekedar satu hari Minggu jam 8 datang ibadah. Bukan. Tapi satu tempat di mana hadirat Tuhan itu kuat dinyatakan. Saya rindu ini ada di tengah-tengah kita. Saudara rindu? Kita pengen bukan sekedar satu ibadah dan ibadah. Tapi satu ibadah di mana kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan melawat masing-masing kita. Bukan. Datang pulang menjadi satu liturgi, bukan. Tapi sungguh-sungguh satu ibadah di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Nah saudaraku, saya coba melihat beberapa sejarah terjadinya kebangunan rohani. Dan saudaraku, salah satu yang saya ambil saja untuk pagi ini saudaraku. Yaitu kebangunan rohani di Wales. Jadi saya pergi ke Google, saya ketik kebangunan rohani di Wales. Itu keluar beberapa link saudaraku. Nah yang saya mau pakai, saya ambil salah satu karena banyak linknya saudaraku. Saya ambil salah satu aja linknya. Kebangunan rohani di Wales saudaraku, Inggris Raya saudaraku, di negara Inggris. Dimulai dari seorang yang bernama Evan Roberts, saudaraku ya. Pemuda yang dipakai Tuhan sebagai alatnya dalam kebangunan rohani yang fenomenal. Karena ratusan ribu orang bertobat
di masih banyak negara saudaraku ya di dunia akibat kebangunan rohani di Wales ini, di Inggris. Saya ini berpikir, kan Tuhan segera datang saudaraku ya. Saya percaya hujan akhir itu jauh lebih besar, lebat daripada hujan awal. Hujan awal boleh ada Semarang 79, boleh ada Toronto, boleh ada Wales. Tapi hujan akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya rindukan lawatan yang jauh lebih dahsyat terjadi awalnya gereja Tuhan. Kemudian orang-orang di sekitar kita dijamah bertobat sama Roh Kudus. Evan mulai melayani Tuhan ketika masih usia belia. Di beberapa aplikasi lain, link yang lain katakan dia umur 13 tahun. Sudah mulai rindu melayani Tuhan. Makanya tadi waktu lihat anak-anak mulai nyanyi. Jesus loves me, that I know. Aduh kalau ini mereka masuk saudaraku. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Wow. Evan Robert umur 13. Dia dididik oleh orang tuanya yang juga takut akan Tuhan. Saudaraku, didik anakmu ya, didik anakmu dengan baik. Di usia 13 tahun, ayahnya menanamkan semangat kebangunan rohani kepada Evan. Dan di usia 13 tahun itu dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Sejak saat itu dia berjanji kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Evan selalu bertanya kepada Tuhan dengan perkataan ini. Evan Robert selalu bertanya kepada Tuhan dengan perkataan ini. Apa yang telah kulakukan bagimu Yesus? Asik ya saudaraku ya. Bukan mobil mana yang aku mau beli, yang kau izinkan aku beli ya Tuhan. Tapi dia bertanya, apa yang telah kulakukan bagimu Yesus? Pertanyaan ini diajukan kepada Tuhan berulang-ulang sehingga membentuk dirinya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah ini yang keren saudaraku. Ia berdoa selama 11 tahun. 11 years. 11 tahun sembahyang. Duduk ben sugih. Duduk bukan supaya jadi kaya, bukan. Tapi dia berdoa untuk kebangunan rohani bagi negaranya. 11 years, 11 tahun sembahyang. Tuhan mesai bangsa ini. Wes 16.900 meh 17.000 munine delok meneh 20.000 Tuhan. Tahu saya ngomong apa? Enggak tahu, tanya Roh Kudus saudaraku ya. Sembahyang. Dan Wales pada waktu itu di dalam link yang lain saya membacanya juga saudaraku. Bahwa itu satu kota yang kasar, yang rusaknya luar biasa. Itu kota pertambangan. Jadi mayoritas penduduknya di sana pada waktu itu penambang batu bara. Orang-orang kasar, tukang mabuk dan sebagainya. Pokoknya rusak banget Wales pada waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana saudara melihat bangsa kita. Bangsa yang kaya dengan sumber alam. Mau perkebunan, mau pertambangan, sugih tenan. Masih nggone Papua wakeh rak karuan. Evan Robert ngelihat kotanya.
Kuasa redak karena ora genah, perampok, penjahat orang takut berjalan malam-malam karena takut dirampok, saudaraku. Itu keadaan kotanya. Dan Evan Robert ngelihat itu dan dia care, saudaraku. Dia perhatian. Dia sembahyang terus 11 tahun, saudaraku. Dan setiap kali orang bertanya mengapa hal ini terjadi dalam hidupnya Evan, maka jawabnya adalah semua karena dorongan Roh Kudus. Tolong Tuhan, tolong, dorong kami Tuhan, dorong kami. Karena dia terus sembahyang, saudaraku, satu saat Tuhan menyatakan sama dia bahwa kota Wales akan mengalami satu kebangunan rohani. Dan itu dipegang habis-habisan sama Evan Roberts. 31 Oktober 1904 memulai pelayanan di suatu gereja yang kecil. Dan ketika dia mulai itu, saudaraku, selama 2 minggu ibadah terjadi ledakan kebangunan rohani yang besar. Kebangunan rohani yang dimulai oleh Evan Robert di gereja kecil itu jalan dengan cepat ke gereja-gereja lain, ke ibadah-ibadah yang lain, saudaraku, bahkan nyebrang Inggris ke Irlandia, ke Amerika Utara. Dan dalam waktu singkat heboh dunia, saudaraku. Ini saudaraku, ini yang sudah saudara dengar berulang kali saya ulang baca. Tidak lama kemudian bar, bioskop mulai tutup. Kafe kopi tutup enggak ya kalau gitu? Enggak tahu, saudaraku. Bar, bioskop tutup. Bioskop dosa enggak? Cuman kita enggak tahu pada waktu itu bioskopnya filmnya apa, saudaraku. Kedai minuman keras bangkrut. Polisi tidak lagi dibutuhkan karena kejahatan merosot dengan drastis. Para mantan pelacur mulai mengadakan pendalaman Alkitab. Kabar ini tidak hanya menyebar di Wales juga, tapi sampai ke seluruh dunia. Banyak orang berdatangan dan merasakan apa yang terjadi di Wales saat itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebangunan rohani di Wales menyebabkan rasa lapar akan Tuhan di seluruh penjuru dunia. Wow. He is coming soon. Dia datang segera. Saya berdoa ada api kebangunan rohani melanda di gereja Tuhan di Kahal. Terjadi KKR yang dahsyat di Wales karena didasari oleh pertama pengakuan dosa. Kemudian mengakui Tuhan Yesus secara terbuka dan berjanji sungguh-sungguh mentaati Roh Kudus. Di link yang lain, saudaraku, kunci yang paling jelas mengapa terjadi itu di Wales adalah doa. Bersama-sama dengan saya, doa. Lagi sekali, 2, 3, doa. Ada orang-orang yang sembahyang, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan yang tidak dibuat-buat. Tapi satu kerinduan yang mendalam dalam hati. Tuhan, kami mau kebangunan rohani. Kami mau pertobatan di gereja kami. Kami mau pertobatan dalam hidup kami. Kami mau ada pertobatan di kota kami. Kami mau ada lawatan-Mu di bangsa kami. Sembayang, sembayang, sembayang. Kuasa kebangkitan membuat kebangunan rohani 2 orang di Emmaus. Yuk kita minta sama Tuhan. Tuhan, biar kuasa kebangkitan-Mu tahun ini juga melanda gereja Kahal. Firman Tuhan berkata bahwa rumahku akan disebut rumah
berdoa. Ayat terakhir Yakobus 5 ayat 17 kok Yesaya. Yakobus 5 ayat 17. Mari saudara yang baca bersama-sama ya, ini bagus ayat ini. 2, 3. Elia manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sembahyang tenanan. Dan ketika dia sembahyang, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi. Haleluya. Ya sembahyang tenanan. Sungguh-sungguh supaya api kebangunan rohani, lawatan kuasa kebangkitan yang mendatangkan kebangunan rohani di tengah-tengah kita terjadi. Sembahyang. Saya berterima kasih kepada tim doa, ada Linda, ada Maria, ada Joko, ada Jeki yang setia berdoa. Terima kasih. Saudaraku, tapi yuk Selasa Kamis ya ndak, betul. Jam 5. Oh itu masih gelap atau sudah terang? Masih gelap, oh bagus itu, sesuai dengan ayat kita. Jam 5 hari Selasa dan hari Kamis. Nanti nek ketemu Joko, ada yang kenal yang ketemu Joko, suruh dia telepon saya 4:30 ya hari Selasa. Biar saya bangun. Handphone saya enggak saya silent no. Biar kring gitu ya. Saya tak teko saudaraku. Saudara mau datang sembahyang? Enggak usah jawab deh, enggak usah angkat tangan. Pokoknya saya menghimbau, datanglah, kita dampingi ini teman-teman kita, saudaraku ya. Mereka setia entah berapa bulan sudahan atau tahun kali. Cuman beberapa orang sembahyang. Haleluya.